Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Untuk membantu channel ini, jangan lupa kalian klik like, komen, juga subscribe ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oh iya anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, diingatkan selalu kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Ya, seperti di gambar ini ya, anak-anak. Kita lanjut, ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ya, ini potongan dagingnya ya. Dipotong menjadi 8. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau, jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah ya, kita lihat 5 bagian ya anak-anak, berarti 5 per jumlah keseluruhannya tadi ada 8 potong, jadi 5 per 8. Mudah ya? Lanjut, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam pecahan adalah 3 per 8. Mudah ya? Hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? Ya, benar. Harimau. Ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Kita lihat gambar sebelah kiri. Ini disebut satu bagian utuh. Selanjutnya, gambar di bawahnya. Satu bagian dari 2 bagian sama besar. Jika dituliskan bilangan pecahannya 1 per 2. Gambar selanjutnya, 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Tulis dalam pecahannya 2 per 4. Berikutnya, 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Ditulis dalam bentuk pecahan 4 per 8. Sebelumnya kita sudah pernah juga ya mempelajari ini anak-anak. Jadi tinggal mengulang saja, pasti kalian sudah paham. Pecahan 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 memiliki perbedaan bilangan, pembilang, dan penyebut. Masih ingat kan pembilang yang atas dan penyebut yang bawah? Akan tetapi 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. 1 per 2 juga senilai dengan 4 per 8. 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2 per 3.
Ya, kita akan latihan ya anak-anak. Di sini sudah ada 3 kotak dan 2 sudah diwarnai atau diarsir. Jadi kita tuliskan bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Nah, gambar berikutnya, ya jadi kita akan mempelajari pecahan yang senilai dengan 2/3 ya. Lihat, bentuk garis atau bentuk kotaknya sudah sama. Hanya saja jumlah kotaknya lebih banyak ya. Kalau yang ini ada 6 kotak. Dari 6 kotak ini yang diarsir atau diwarnai ada 4 ya. Kita mengikuti gambar yang atas. Kita lihat kan garisnya sama ya. Diwarnai sampai di sini tempatnya. Menghasilkan 4/6 ya anak-anak. Jadi 4/6 itu senilai dengan 2/3. Selanjutnya, dipotong lagi menjadi kecil-kecil ya anak-anak. Tadi kalau di gambar pertama, 1 bagiannya, lalu di gambar kedua jadi 2 bagian, lalu di gambar ketiga menjadi 4 bagian. Ya, yang ini ya bagiannya, begitu juga yang di sebelahnya. Ya, sekarang kita hitung untuk gambar ketiga ada berapa kotak anak-anak? Ya, 12 ya. Kita tulis di penyebutnya 12, lalu pembilangnya itu bagian yang diwarnai, yaitu ada ya 8. Maka hasilnya 8/12. Jadi 2/3 adalah senilai dengan tadi berapa? 4/6 dan 8/12. Ya, sekarang kita lanjut. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Pertama, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah 1 kotak pertama. Ya, seperti ini ya. Lalu gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Ya, seperti ini untuk nomor 2. Lalu yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar, warnailah 3 kotak pertama. Ya, seperti ini. Ingat ya anak-anak, jika kalian menuliskan di buku tulis kalian, jaraknya harus sama ya, seperti di gambar-gambar yang sebelumnya. Ya, kita lanjut, apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Dari gambar pertama, kita menghasilkan pecahan 1/4. Lalu gambar kedua, 2/8. Dan gambar ketiga tadi 3/12. Maka pecahan dari 1/4, 2/8, dan 3/12 adalah pecahan senilai. Ini ya kesimpulannya. Mudah kan anak-anak? Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau adalah, tadi untuk harimau 6 bagian ya anak-anak. Jadi 6/15. Karena semua total potongannya 15. Selanjutnya nomor 2, bagian daging yang dimakan beruang. Ada 7 yang dimakan beruang dan totalnya 15, jadi 7/15. Yang ketiga, bagian daging yang dimakan singa. Kira-kira sisanya berapa ya anak-anak? 7 untuk beruang dan 6 untuk harimau. Berarti untuk singa sisa 2 ya. Karena 15 dikurang 7 dikurang 6 hasilnya 2. Jadi 2/15 untuk yang dimakan singa. Mudah ya. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas.
sehingga tidak dapat dipelihara. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ya, sekarang kita lanjut. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Ya, ini contoh dari Bu Guru ya untuk contoh kegiatan yang memerlukan pembagian tugas. Sekarang kita lanjut, ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Judulnya Si Kancil dan Buaya. Krukukukuk, krukukuk, krukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan, si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak, kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian asal bantu aku menyeberang sungai," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Ya, seperti di gambar kita lihat buaya berbaris ya anak-anak. Lalu kancil melompati punggung-punggung buaya yang berbaris hingga sampai ke ujung sungai. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Ya, buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Ya, kalau Bu Guru seperti ini ya, kalian bisa mengikuti contoh dari Bu Guru, atau jika punya jawaban yang lain, boleh ya anak-anak. Lalu yang berikutnya, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Ya, tadi tokohnya hanya dua ya, yaitu kancil dan buaya. Kalau Bu Guru seperti ini. Kalian juga bisa mengikutinya atau menggunakan jawaban kalian ya. Mudah kan? Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Ya, kalian bisa bermain peran dengan keluarga atau kakak di rumah ya. Lalu tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut jika kalian akan melakukan bermain peran. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bu Guru Laras. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya untuk ditonton kembali bagian yang tidak mengerti. Sebelum Bu Guru mengakhiri video ini, Bu Guru mengajak kalian kembali untuk membantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berjumpa lagi di materi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.